akan menjelaskan manfaat sifat-sifat operasi bilangan di dalam operasi hitung campuran bilangan cacah. Jadi minggu yang lalu Miss sudah menjelaskan 3 sifat operasi bilangan. Yang pertama adalah sifat komutatif atau disebut juga pertukaran. Yang kedua sifat asosiatif atau disebut juga pengelompokan. Dan yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, hari ini kita akan memanfaatkan sifat-sifat operasi bilangan tersebut di dalam menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, sifat-sifat operasi hitung bilangan tersebut dapat kita manfaatkan untuk mempermudah kita di dalam menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan cacah tersebut. Nah, misalnya dengan kita menghitung terlebih dahulu operasi yang paling gampang kita kerjakan atau paling mudah kita kerjakan. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang akan Miss jelaskan untuk anak-anak. Nah, anak-anak boleh mengikuti video ini ya. Untuk yang pertama, kita akan bahas soal dengan menggunakan sifat komutatif atau pertukaran. Nah, di sini ada soal 295 ditambah 17 ditambah 5 dikurang 17. Nah, ada 295, 17, 5 dan dikurang 17. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat komutatif atau pertukaran di mana kita menghitung terlebih dahulu operasi yang paling kita anggap mudah. Nah, di sini 295 ditambah 17. Nah, kita gunakan pertukaran, alangkah baiknya kita jumlahkan dulu 295 ini dengan 5. Nah, berarti 295 ditambah 5 terus ditambah 17 dikurang 17. Nah, dari sini sudah ada yang namanya sifat komutatif atau pertukaran, di mana kita jumlahkan terlebih dahulu 295 ditambah 5. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 295 ditambah 5 sama dengan 300, kemudian kita jumlahkan dengan 17 dan nanti akan kita kurangkan dengan 17 juga. Oke, kita lanjut. 300 ditambah 17 hasilnya 317, lalu kita kurangkan dengan 17. Nah, maka hasilnya adalah 317 dikurang 17, hasilnya adalah 300. Oke, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita menyelesaikan yang untuk perkalian. Nah, di sini ada 25 dikali 13 dikali 4. Nah, sekarang kita kalikan dulu mana yang lebih mudah dikalikan. Nah, alangkah baiknya kita kalikan 25 dengan 4. Nah, di sini sudah ada yang namanya pertukaran tempat, yaitu 25 dikali 4 lalu dikali 13. Kemudian kita kalikan 25 dengan 4 yaitu 100, lalu kita kalikan dengan 13. Maka hasil akhirnya adalah anak-anak bisa menggunakan perkalian bersusun ya. 100 dikali 13 adalah hasilnya 1300. Oke, ini manfaat dari sifat operasi bilangan, yaitu sifat komutatif dalam operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, selanjutnya yaitu manfaat sifat asosiatif atau pengelompokan. Di sini ada soalnya 1300 dikurang buka kurung 25 dikali 12 tutup kurung dikali 4. Nah,
di sini ada perkalian 25 dikali 12. Nah, kita ubah dulu tempatnya. Alangkah baiknya kita kalikan dulu 25 dengan 4. Nah, di sini saudara pengelompokannya, kita ubah pengelompokannya, maka 1300 dikurang 25 dikali 4 dikali 12. Oke. Nah, di sini 1300 tetap karena kita kalikan dulu perkalian daripada pengurangan atau yang dalam kurung. Oke, 25 dikali 4 hasilnya adalah 100. Kemudian dikali 12. Oke. Nah, sekarang kita kalikan dulu yang perkalian daripada pengurangan. Nah, di sini 1300 tetap dikurang, kita kalikan 100 dikali 12 hasilnya 1200. Nah, sekarang kita tinggal mengurangkan, yaitu 1300 dikurang 1200. Anak-anak boleh menggunakan pengurangan bersusun ya. Nah, hasilnya adalah yaitu 100. Oke. Nah, ini contoh yang pertama dalam menggunakan sifat asosiatif. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua dengan menggunakan sifat asosiatif. Di sini ada soalnya 200 dikurang buka kurung 66 ditambah 17 tutup kurung ditambah 34. Nah, di sini kita ubah dulu pengelompokannya ya. Tuh 200-nya tetap, 200 dikurang. Di sini alangkah baiknya 66 kita jumlahkan dengan 34. Lalu kita pindahkan 66 ditambah 34 tutup kurung ditambah 17. Nah, di sini di dalam aturan operasi yang di dalam kurung terlebih dahulu kita kerjakan, yaitu 200-nya tetap, 200 dikurang 66 tambah 34 itu 100 ditambah 17. Oke. Nah, di dalam aturan operasi hitung, pengurangan dan penjumlahan itu setingkat atau setara atau sama-sama kuat, maka kita kerjakan dari kiri. Maka kita kurangkan 200 dikurang 100, hasilnya adalah 100, kemudian kita jumlahkan dengan 17. Maka hasilnya adalah 117. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu penggunaan sifat distributif atau penyebaran. Nah, di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, 30 dikali 21 dalam kurung ditambah dalam kurung 9 dikali 30. Nah, ini bisa kita gunakan dengan sifat distributif atau penyebaran. Nah, kita perhatikan dulu. Yang pertama adalah di sini ada angka yang sama, yaitu 30 dengan 30. Ya, ada angka yang sama 30 dengan 30. Nah, alangkah baiknya yang pertama adalah kita ubah posisinya ya. 30-nya kita pindahkan ke depan ya. Berarti 30 dikali 21 ini tetap. Nah, ini yang kita ubah tempatnya, yaitu 30 dikali 9. Nah, posisinya sudah sama, 30 sama-sama di depan. Oke. Nah, berdasarkan sifat distributif ya, anak-anak sudah tahu bahwa rumusnya itulah A dikali B tambah A dikali C, yang sama adalah A. Nah, jika kita ubah dia, berarti kita keluarkan A-nya. Ini akan sama dengan A kali buka kurung B ditambah C. Nah, di sini juga sama, 30 dikali 21 ditambah 30 dikali 9. Oke, kita ingat ini rumusnya. Maka 30-nya kita keluarkan ya. Lalu kita kalikan. Nah,
ini adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, berarti kita jumlahkan 21 dengan 9. Berarti 21 ditambah 9. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, untuk yang aturan penjumlahan atau operasi hitung, bahwa yang dalam kurung terlebih dahulu kita kerjakan. Berarti 30 dikali 21 tambah 9 adalah 30. Maka 30 dikali 30 sama dengan 900. Oke. Nah, ini sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sekarang penggunaan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Oke. Masih sama seperti ini. 50 dikali 11 dikurang 9 dikali 50. Nah, di sini ada angka yang sama, 50 dengan 50. Nah, alangkah baiknya yang ini kita tukar tempat. Kita pindahkan 50 ke depan. Maka 50 dikali 11 dikurang 50 dikali 9. Nah, bilangan yang sama kita keluarkan, yaitu 50. Nah, kita kalikan dalam kurung, berarti kita jumlah 11 dengan 9. Kita kurangkan ya. Kita kurangkan 11 dikurang 9. Oke. Nah, 50 kita kurangkan 11 dikurang 9, yaitu hasilnya 2. Maka 50 dikali 2 adalah 100. Oke. Jadi inilah hasilnya. Oke, anak-anak. Nah, mudah-mudahan anak-anak mengerti dengan penjelasan yang Miss berikan. Nah, anak-anak boleh mengerjakan soal yang sudah Miss berikan di Google Classroom.